Halo Pak Sukrin, apa kabar? Pak, baik, kabar baik. Alhamdulillah. Lagi di rumah sakit Pak ini. Di Bungku, Di Kendari, sama masuk Kendari. siapa yang sakit Pak? Saya punya sepupu, kebetulan sini tidak ada keluarga di sini. Jadi dia minta tolong nih. Tadi antar di rumah sakit. Iya, sakit apa ini? Sakit apa tuh? Sakit apa? Mamanya katanya kambuh, sudah mimanya. Akut nih. Astaga. Sudah berapa hari Pak? Sudah, dari bulan lalu dia, sudah 2 bulan dia kontrol, masuk kontrol nilai. Kontrol rumah sakit dia Pak. Sudah itu kayaknya mau dipoto itu. Kita sudah ada? Sudah? Ya Alhamdulillah, agak cepat ini teman-teman hadir. Iya Pak. Sudah dapat penanganan sekarang nih Pak? Iya sudah baru menunggu antrian Pak. Oh, ya semoga lekas membaik. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sarip, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana pelatihannya kemarin di SMP lagi? Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Alhamdulillah. Pak Didi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah aman ini tes kemarin Pak? Atau gimana ini? Apanya? Nilainya Pak? Oh, yang pretest. Aman. Nilai tertinggi saat ini saya lihat Pak Didi. Masya Allah. Padahal asal-asalan saya kerja Pak. Buru-buru. Begitu kah? Berarti memang kayaknya harus asal-asalan ya biar nilainya bagus ya. Untuk kegiatan selanjutnya apakah bikin video pembelajaran lagi Pak? Yes. Gimana dia ya tes akhir? Saya cek dulu. Jangan salah sebut saya tadi ini. Atau jangan-jangan nilai terendah ini? Mana dia? Oh bukan, Pak Erik tertinggi. Beda sedikit dengan Pak Erik. Halo Pak Arman. Pak Arman ini. Pak Arman, Assalamualaikum. Gimana ini? Bangun tidur kayaknya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Arman. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Mantap, luar biasa ini Pak Arman. Amin. Di mes ini Pak Arman ya? Di kamar Pak. Iya. Pak tidak pergi sekolah Pak Arman ini. Pak Arman dia tidak Masih siang. Justru tidak pernah pulang sekolah ini Pak Arman ini. Karena hari-hari di sekolah terus ya. Merangkap sebagai guru Pak, sekalian merangkap sebagai tukang. Bagaimana maksudnya itu? Tukang apa? Tukang tipu. Kalau ada pekerjaan di sekolah semua. Karena di sini laki-laki cuma 3 orang, kurang 3 orang Pak. Baru jumlah guru? 42. Masya Allah. Berarti Bapak bertiga yang paling ganteng di situ. Oh, tidak saya Pak. Hah? Karena itu yang satu sudah tua. Begitu. Begitu ya. Bahaya nih Pak Arman. Salah, itu sebenarnya itu konsennya itu justru yang sudah laku itu yang paling ganteng. Sudah tua Pak, sudah bau tanah. Oh begitu ya.
Cuma saya bau PC, Pak. Oke, baik. Pak, mau Bagaimana, tanya Pak? dulu, Pak. Itu tugas saya, Pak. Itu yang link, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah aman, Pak. Terima kasih. Saya belajar tadi malam, Pak, sampai 1:30, Pak. Ya, jadi ada besar pengaruh manfaatnya Bapak ikut di PKG kan? Besar sekali. Yang saya Jadi- tidak tahu IT sekarang sudah mulai. Iya, harus begitu. Tidak perlu harus pegang bola kasti terus ini guru PJOK. Iya, terakhir itu lalu kurikulum 2013, Pak. Jadi ya. Iya, Arman. Assalamualaikum, bosku. Waalaikum. Pak, skill nilai, Pak. Bagaimana nilainya Pak Rajab? Iya, Pak. Saya penasaran. Tes awal sampai tes akhir penasaran. Iya, nilai dulu, Pak. Saya yang tertinggi itu Pak Erik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nilainya 93,4. Alhamdulillah. Terus, Pak, yang kedua siapa, Pak? Yang paling rendah Ya. siapa? Saya. Jangan saya sebut yang paling rendah ya. Tidak, nilainya yang paling rendah saja, Pak. Nilai yang paling rendah. Pak Arman nilainya ya cukup lah nilainya. Saya. Ya, Iya. 87. Pak Rajab. Berapa, Pak? Pak Rajab sama nilainya dengan Pak Arman. Bagaimana kami nyontek, Pak? Baku nyontek. Berarti rendah itu. 66,7. Berapa? Alhamdulillah. Kalau saya, Pak. Berapa Pak aja? Sarip 70. 96. Arman kau 96,7. 66, Pak. Kalau saya, Pak, Siapa? Saya tidak PM. Pak Rajab. Didi ya? Oh, Pak Rajab. Didi apa? Rajab. Pak Sukrin. Oke. Bagaimana? Saya berapa, Pak? Bagaimana Pak tidak Sukrin berapa? 73, Pak Didi 83. Oke. Tadi saya berapa, Pak? 66, Pak. Arman 7 sudah dibilang. Pak, saya Kalau juga dibilang sepil, Pak. 96. Ibu Damar sama dengan Pak Rajab ya. Standar nilai, Pak, berapa, Pak? 1:30, Pak. Ya, Standar nilainya berapa, Pak? Saya kerjakan 1:30 subuh. standar nilainya 80. Aduh, masih. Tidak. Oke. Jadi nanti ya Bapak Ibu dilihat untuk Rajab, seterusnya. Oke, kalau informasi begitu, sementara Rajab. itu ya mengenai nilai. Nanti direkam ini. Direkam. Kalau begitu Nanti akan dijumlahkan hubungi dengan Pak Anu, nilai-nilai yang Pak lain Sumardi. Bapak Ibu. Nilai kehadiran, nilai tugas, kemudian nilai tatap muka, itu semua akan dijumlahkan Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sudah jam 9:08 karena hari ini hari Jumat. Semoga kita tidak molor waktunya. Sebentar. Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Kalau ada dari Bapak dan Ibu yang punya kontak teman-teman yang belum hadir pagi ini, boleh dihubungi dulu Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
atas limpahan nikmat yang tak terhingga jumlahnya yang senantiasa kita peroleh dari hari ke hari bahkan sampai hari ini, kemudian kita bisa melakukan aktivitas tatap maya kembali. Kepada Bapak Ibu yang beragama Muslim, saya mengajak untuk kita sama-sama menyampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada tatap maya kali ini tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon izin Pak Sukrin boleh memimpin doa. Mikrofonnya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap maya, saya minta kepada teman-teman semua kita sama-sama berdoa menurut dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Sukrin telah memimpin doa. Siap, Pak. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, terutama bagi peserta didik kita ke depan. Baik, Bapak Ibu. Mohon izin dibuka terlebih dahulu kameranya Bapak dan Ibu semua. Mari kita melakukan satu aktivitas. Kalau ini mungkin Pak Rajab pernah tahu yang ini ya, Pak Rajab. Silakan Pak Arman dibuka dulu, Pak Sarip, Pak Didi, Ibu Damar. Mikrofonnya Pak Rajab belum dibuka. Oke. Iya Pak. Yang ini Pak Rajab pernah lakukan ini ya? Belum. Masih kurang dapat Pak. Oke, baik. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menempatkan posisi Bapak Ibu di tempat yang menurut Bapak Ibu paling nyaman. Ya. Oh, nyaman sekali nih Pak ya. Oh, nyaman sekali Pak. Itu mah Ini namanya kita akan melakukan teknik stop. Di lantai orang di lantai. dipelukan Ya. istri. Kalau di dalam CGP ini namanya teknik stop ini Bapak Ibu. Kalau di ini namanya Demar. mindfulness. Mindfulness atau teknik stop, kita beristirahat sejenak dari segala aktivitas yang memberatkan pikiran kita, memberatkan tenaga kita. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai ya. Izin Pak Didi boleh dibuka kameranya biar kita sama-sama melakukan aktivitas. Kamu disuruh. Oke, Bapak Ibu silakan mengatur posisi atau tempat duduk Bapak Ibu yang paling menurut Bapak Ibu paling ternyaman, paling rileks, tidak usah tegang Bapak Ibu. Kita akan melakukan teknik stop atau mindfulness. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan memejamkan mata. Pejamkan mata, kemudian perlahan-lahan tarik, hembuskan napas. Tarik napas perlahan Bapak dan Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian hembuskan kembali. Tarik napas kembali Bapak Ibu, kemudian hembuskan kembali. Baik. Mari rasakan badan atau tubuh Bapak Ibu yang bersandar di kursi, bagi Bapak Ibu yang menggunakan kursi. Kemudian yang menggunakan lantai, rasakan betapa dinginnya lantai tempat Bapak Ibu duduk. Rasakan tembok atau kursi yang menopang badan Bapak Ibu bersandar. Letakkan tangan Bapak dan Ibu di atas pangkuan, di atas paha.
Kemudian tarik nafas perlahan, lalu hembuskan. Kita coba lagi Bapak Ibu, tarik nafas. Lalu hembuskan kembali. Mari Bapak Ibu kita melakukan satu lagi gerakan. Silakan Bapak Ibu memegang anggota tubuh Bapak Ibu yang selama ini merasa lelah dan capek dalam melakukan aktivitas. Ya. Kemudian ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh Bapak Ibu yang telah beraktivitas penuh, telah bekerja keras membantu Bapak Ibu di dalam menyelesaikan segala bentuk aktivitas sehingga terlaksana dengan baik. Usap kembali, lalu ucapkan kembali terima kasih dan ucapkan semoga senantiasa terus kuat dan sehat membantu segala bentuk aktivitas Bapak dan Ibu. Rasakan kembali setiap anggota tubuh Bapak Ibu yang membantu aktivitas Bapak Ibu bekerja selama ini. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf telah mempekerjakan secara keras. Ucapkan terima kasih telah membantu menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tarik nafas perlahan. Lalu hembuskan kembali. Oke Bapak Ibu, kita buka lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu buka kembali matanya. Ya, selamat bergabung Pak Erik. Siapa baru bisa bergabung Pak karena hari ini piket saya Pak, kasihan Pak, saya atur dulu anak-anak Pak. Iya, oke. Siapa? Jadi yang tadi aktivitas tadi itu namanya mindfulness Bapak Ibu. Kita bisa memadukannya dengan menggunakan musik, bisa dengan kata-kata seperti tadi. Ini kalau kita laksanakan rileks kita jadinya, tarik nafas, hembuskan. Kemudian memikirkan apa semua yang pernah kita lakukan sebelumnya. Karena sejauh ini saya yakin Bapak Ibu, mulai dari aktivitas tatap maya pertama sampai aktivitas tatap muka kemarin, apalagi yang tatap muka ya, luar biasa kerja keras kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika kita menghadapi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda, dengan sifat tindakan perlakuan mereka yang berbeda-beda, terkadang ini membuat kita merasa jenuh, membuat kita merasa sedikit tensinya naik. Ini perlu kita lakukan Bapak Ibu. Teknik stop ini, mindfulness, kita berpikir, mengembalikan kesadaran kita sepenuhnya agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang menyebabkan peserta didik kita rugi. Ketika kita hendak marah, ketika hendak kita mau memukul, lakukan ini Bapak Ibu. Tarik nafas perlahan, kembalikan kesadaran penuh bahwa apa yang terjadi dengan peserta didik kita bukan keinginan mereka, tapi itulah bentuk jati diri mereka untuk menemukan seperti apa mereka ke depannya. Proses mereka seperti itu. Tinggal kesadaran kita sebagai seorang guru bahwa mereka saat ini sedang proses belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, mengenai kesepakatan bersama, Bapak Ibu ini tidak perlu lagi saya sampaikan. Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemudian, tujuan dari sesi kita untuk pertemuan tatap maya kali ini ada dua, Bapak Ibu. Pertama, kita akan merefleksikan kembali atau mengkoneksikan antar beberapa materi yang pernah kita selesaikan, pernah kita bahas. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Agenda selama kurang lebih 2 jam pelajaran yang terdiri dari 4 agenda. 1, refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata yang terdiri dari pengantar tugas, penjelasan tugas, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian serta lini masanya. Kemudian kita akan melakukan diskusi tanya jawab terkait dengan
aksi nyata yang akan Bapak dan Ibu lakukan ke depan. Terakhir, penutup. Baik, kita mulai dari aktivitas pertama. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Halo, Bapak dan Ibu? Suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak, masih. Masih terdengar jelas, Oke. Pak. Baik, sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mohon Bapak Ibu untuk menjawab, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, memastikan peserta didik yang belum mencapai pencapaian pembelajaran mendapatkan pendampingan dan memvariasikan cara dan materi pembelajaran, Pak. Oke, memastikan peserta didik ya, Pak Arman. Iya, Pak. Kemudian memvariasikan pembelajaran bagi peserta didik. Baik, lagi Pak Saripudin. Baik Pak, terima kasih. Untuk keterampilan mengajar yang efektif, kalau tidak salah ini Pak, kayaknya di modul 2.1 yang mengenai yang 9 aspek itu Pak. Betul, silakan. Jadi kalau untuk pembelajaran yang efektif menurut saya, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru dan bermakna kepada peserta didik, yang dimana di sini ada tujuan pembelajaran yang harus jelas. Kemudian keterlibatan aktif murid yang 9 aspek itu Pak. Iya. Pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrosesan tahapan atau pembangunan, mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik. Mohon izin Pak Arman. Pak Arman. Kemudian demonstrasi, keterampilan dan penjelasan, kemudian apa lagi ya? Umpan balik, komunikasi yang efektif, evaluasi atau penilaian, yang terakhir itu keselamatan. Oke, baik. Itu saja, Luar Pak. biasa. Luar biasa Pak Saripudin, lengkap ya. Masih diingat karena Bapak Ibu ini ingatannya akan menjadi kuat karena Bapak Ibu melakukan secara langsung menggunakan gerakan sehingga ingatannya kuat. Kemudian apakah pemahaman Bapak dan Ibu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Bapak dan Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini mendukung paradigma Bapak dan Ibu dalam pembelajaran PJOK? Sangat mendukung Pak. Baik. Sangat mendukung ya Pak Rajab? Ya, ya Pak. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan strategi mengajar? Silakan Bapak Ibu. Oh, yang anu kayak ini Pak, kayak gaya-gaya mengajar Pak Di. Kayak gaya Iya. komando. Oh, Ibu sama juga 400. Ya, pendidikan gerak. Set, gaya latihan. Kalau ada teman punya uang, bantu.
Ya, silakan Pak Arsad. Kalau strategi mengajar, kalau menurut saya, itu strategi mengajar dapat membantu kita atau selaku guru menyampaikan pelajaran dengan mudah dan membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Dengan adanya strategi mengajar yang baik, siswa dapat mudah mengerti apa yang guru jelaskan atau apa yang guru perintahkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi di sini terkait dengan metode cara gaya kita di dalam menerapkan pembelajaran. Ada tambahan Pak Sukrin? Ada Pak. Silakan. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Minta maaf ini ada kegiatan BIMTEK Pak. Oke, silakan disesuaikan Pak Iswanto. Siapa yang penting bisa hadir Pak dan bisa melihat Ya. materi biar sedikit Pak. Silakan Pak. Dilanjutkan Pak Sukrin. Oke, kalau saya mungkin Pak, yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung Pak. Itu saja. Oke, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Baik, apakah pemahaman Bapak dan Ibu terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mendukung, Pak. Oke, sangat mendukung. Ya, sangat mendukung, Pak. Boleh disertakan alasannya, Pak Rajab? Ya, karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang efektif dan positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung. Oke. Jadi siswa merasa nyaman pada saat kita belajar, Pak. Mengajar. Gitu, Pak. Menurut saya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, di dalam menerapkan pembelajaran, strategi guru di dalam mengajar itu sangat penting. Kita bisa menggunakan gaya, model, metode pembelajaran yang bervariasi. Yang bisa kita terapkan tujuannya adalah untuk melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran secara efektif. Kemudian peserta didik merasa nyaman di dalam proses pembelajarannya. Peserta didik aktif di dalam aktivitas pembelajaran yang kita suguhkan kepada peserta didik. Maaf, ini enggak. Baik, lanjut Bapak Ibu. Sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan model pendidikan gerak? Ini kita masih refleksi Bapak Ibu terkait modul-modul yang telah kita bahas. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Didi silakan, bisa Pak Didi. Oh ya, ini Pak, waktu di pertemuan tatap muka mengenai konsep usaha, konsep tubuh, konsep ruang, dan keterhubungan, Pak. Oke, ada 4 ya. Iya. Kemudian pemahaman Bapak Ibu terhadap konsep-konsep yang tadi, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan, apakah dapat mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sangat mendukung, Pak. Sangat ya. Iya. Iya, kita sangat mendukung, Pak. Oke. Next. Dia tidak mau berpindah slide-nya. Lanjut Bapak Ibu, sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan model pendidikan kebugaran? Silakan.
Halo, Bapak Ibu? Kalau model pendidikan kebugaran mungkin aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Berubah, ya itu mungkin Pak, masalah fisik kalau kebugaran. Oke, yang berkaitan dengan tentang pembelajaran fisik ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, untuk Pak, mencegah stres, terus mencegah berat badan, ya mencegah depresi. Oke, pendidikan kebugaran dapat mencegah stres, kemudian sebagai refreshing. Ada lagi Bapak Ibu? Menjaga tubuh tetap sehat. Menjaga tubuh. Pak Syarif ya? Iya Pak. Oke. Membangun mental serta fisik anak supaya menjadi tangguh dan siap siaga menghadapi situasi apapun. Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang kebugaran kardiorespiratori dengan Oh, kelenturan. ya kelenturan. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan waktu di tatap muka? Ini Pak, merancang pelatihan ya kemarin di apa namanya, model apa saya lupa ya, fit apa, frekuensi intensitas, FITT ya? iya FITT. Berkaitan dengan itu tentang model pendidikan kebugaran. Kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu merancang aktivitas gerak. Situ ada 2 kelompok ya kalau tidak salah, ingat saya. Kemudian, apakah pemahaman Bapak dan Ibu terhadap model pendidikan kebugaran ini sudah mendukung paradigma Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Halo, Bapak Ibu? Pak. Ya, apakah pemahaman Bapak dan Ibu terhadap model pendidikan kebugaran ini sudah mendukung paradigma Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya, sudah Pak. Mendukung Pak. Oke, sudah dan mendukung sekali ya di dalam proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Iya Pak. Kemudian, sejauh apa pemahaman terhadap Bapak dan Ibu mengenai tentang Sport Education Model atau SEM? Suatu pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar dalam konteks kehidupan yang nyata Pak, di bidang olahraga. Mungkin seperti itu. Menawarkan pembelajaran dengan konsep kehidupan yang nyata di dalam pembelajaran PJOK. Luar biasa. Terima kasih Pak Didi. Kemudian apakah pemahaman Bapak dan Ibu terhadap SEM ini sudah mendukung paradigma Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Dan menarik ya. sekali SEM ini. Baik. Sudah pernah untuk dirancang mencoba Pak Didi? Insya Allah Pak, kedepannya akan merancang. Oke. Karena masih terhambat dengan kegiatan masih ya? Iya Pak, masih banyak kegiatan di sekolah. Oke. Next, sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan asesmen otentik yang baru-baru saja kita lakukan Bapak Ibu? Silakan.
suatu Iya, Pak. pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam suatu yang nyata, Pak. Jadi asesmennya dalam melakukan kegiatan yang nyata seperti turnamen sepak bola gitu, Pak. Untuk penilaian. Oke, penilaian yang dilakukan di dalam proses aktivitas pembelajaran yang nyata terkait dengan pengetahuan dan keterampilannya. Ada tambahan dari Pak Arman? Ya, dari situ Pak, kita bisa menilai kinerja siswa serta memberikan penilaian, motivasi dalam pembelajaran, Pak. Oke, setelah melakukan aktivitas penilaian, kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Baik, luar biasa Pak Didik dan Pak Arman. Betul sekali Bapak Ibu, kita harus melakukan asesmen di dalam proses pembelajaran PJK untuk mengetahui perkembangan, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan peserta didik dalam hal kaitannya dengan aktivitas yang nyata yang mereka lakukan. Apakah pemahaman, ada tambahan Pak Suprin? Udah Pak, kalau saya mungkin Pak membantu siswa menganalisis apa yang telah mereka pelajari dan menerapkannya dalam pengalaman mereka sendiri, Pak. Oke, menganalisis kemudian menerapkannya dalam pengalaman mereka sendiri. Betul, karena asesmen otentik ini terdiri dari asesmen penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, dan satu lagi penilaian oleh guru dalam bentuk observasi. Iya, Pak. Apakah pemahaman terhadap asesmen otentik ini membantu Bapak Ibu dalam mendukung paradigma pembelajaran PJOK? Ya, sangat membantu, Pak. Oke, sangat membantu Pak Arman ya. Iya, Pak. Ini saya harus satu-satu nih Bang. Nah Bapak Ibu, terkait dari yang Bapak Ibu sudah sebutkan, mulai dari keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian termasuk SEM, hingga terakhir tadi tentang asesmen. Itu merupakan keterampilan pedagogik yang Bapak Ibu miliki di dalam pembelajaran Bapak Ibu sebagai guru PJOK. Nah, keterampilan-keterampilan ini Bapak Ibu akan merubah paradigma pembelajaran diri Bapak Ibu di dalam mengajar PJOK di dalam kelas. Nah, keterampilan-keterampilan pedagogik ini nanti akan Bapak Ibu kembangkan, akan Bapak Ibu lakukan di dalam aksi nyata. Tidak apa-apa modelnya kecil begini ya Bapak Ibu, karena dia tidak bisa nih saya punya, tidak mau berpindah. Saya coba. Aman Pak, aman. Aman ya? Oh bisa. Nah Bapak Ibu, penjelasan mengenai tugas aksi nyata. Oke, sebelum saya ke tugas Bapak Ibu izin, silakan buka kamera dulu terlebih dahulu semua Bapak Ibu. Oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memegang satu benda yang terdekat yang menurut Bapak Ibu penting. Oke. Baik, ada buku. Kemudian ya, pulpen. Oke, saya mulai dari Pak Rajab. Pak Rajab, apa Pak Rajab yang dipegang Pak Rajab? Apa Pak Rajab yang dipegang di depan, yang ada di sekeliling Pak Rajab dan merasa itu sangat penting bagi Pak Rajab? Belum ketemu? Ada buku, laptop. Oke. Buku satu saja Pak Rajab, buku ya. Buku. Kalau yang lebih penting laptop. Oke, laptop. Kemudian ya. Pak Arman? Pak Arman apa Pak Arman? Buku, baik. Kemudian Pak Didi? Handphone. Pak Arsad? Pulpen, baik. Pak Sukrin? HP. Kemudian Pak Sarip?
HP juga ya. Berikutnya siapa lagi nih? Siapa yang belum? Ibu Andi? Bu Andi Wanti? Halo? Tidak kedengaran suara Pak. Tidak ya? Iya. Bagaimana terdengarnya di situ, Pak? Nah, ini sudah mulai bisa, Pak. Ada nih gambar. Tadi tidak ada gambar, Pak. Semuanya. Oh, berarti jaringan, Pak ya? Ya. Ibu Diulangi Andi Wanti. pertanyaannya. Ya. Silakan Bapak Ibu mencari kemudian memegang salah satu benda yang menurut Bapak dan Ibu sangat penting. Oke, Bu Andi Wanti pulpen ya. Kemudian Ibu Damar. Halo Ibu Damar. HP Pak. Ya? HP. Oke, HP. Kemudian Ibu Marwati. Ya. Ya, saya ulang Bapak Ibu ya. Saya pertama sebutkan mulai dari Pak Rajab. Pak Rajab apa Pak Rajab? Saya laptop, Pak. Laptop ya. Ya. Kemudian Ibu Andi. Pulpen Pak. Pulpen. Kemudian Pak Arman. Jangan dulu, jangan pindah. Pak Arman. Pak Arman tadi HP ya, Pak Arman? Pak Arman buku, Pak, buku. Oke, buku. Kemudian Pak Arsad tadi Pulpen. Ibu Damaryanti. HP. Oke. Pak Didi HP juga ya. Kemudian Pak Iswanto. Halo Pak Iswanto. Oke, masuk kegiatan tadi ya kan. Ibu Marwati. Halo. Ibu. Baik. Pak Sarif. Pak Sarif tadi itu HP kayaknya, Pak. HP, Pak, HP. HP, Pak. Kemudian Ibu Satrina. Halo Ibu Satrina. Baik, Pak Sukrin. HP Pak, HP. Oke. Jadi di sini ada 4 HP, kemudian buku, pulpen 2, dan 1 laptop. Jadi Bapak Ibu akan saya kelompokkan, Bapak Ibu sesuai dengan benda, ada hubungannya dengan benda yang Bapak Ibu tadi sudah pilih. Jadi Pak Rajab di sini laptop, berarti keterkaitan hubungannya dengan siapa nih? Pak Sarif ya. Pak Sarif HP juga kan? Berarti ada keterkaitan hubungan antara benda yang dipilih Pak Rajab dengan Pak Sarif. Jadi Pak Rajab akan menjadi satu kelompok dengan Pak Sarif. Kemudian Ibu Andiwanti pulpen. Berarti keterhubungannya berarti dengan buku ya. Buku tadi di sini Pak Arman. Berarti Ibu Andiwanti dengan Pak Arman. Oke, sudah? Bisa didengar? Ibu Andi, Pak Arman? Iya, Pak. Oke. Bisa dengar. Kemudian ada satu lagi pulpen ini, Pak Arsad. Iya, kasih masuk saja di buku, Pak. Kasih masuk di buku ya? Iya. Tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Ini HP ya. Baik. HP sisa 3, Pak Didi, Ibu Damar, dan Pak Sukrin. Berarti Pak Didi dengan Ibu Damar ya.
Bisa didengar Ya, Pak. Pak Didi? Bu Damar? Bisa ya. Kemudian Pak Arsyad nanti dengan Pak Sukrin. Karena pas ini jadinya kelompoknya. Oke Bapak Ibu. Pak Arsyad dengan, saya bacakan ulang ya. Pak Rajab dengan Pak Sarip. Kemudian Ibu Andi dengan Pak Arman. Pak Arsyad dengan Pak Sukrin. Ibu Damar dengan Pak Didi. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah silakan dibuka kamera masing-masing Bapak Ibu. Saya sama siapa, Pak? Ibu Marwati belum, karena belum memilih tadi benda. Oh, sudah, Pak. Saya sudah memilih tadi jaringan mungkin. Buku ya. Bu Marwa uang. Buku ya, Bu Ya, Marwa. aku sepekan dari uang. Oke. Uang, Bu Marwa uang. Boleh Bu Marwa Berarti- dengan Pak Arsyad. Oke, Bu Marwa dengan Pak Arsyad. Berarti, Saya dengan Arman. nah, berarti Pak Sukrin dengan Pak Erik. Oke. Oke, sudah ya. Apa? Nah, tugas Bapak Ibu, topi ya. Tugas Bapak Ibu adalah siapkan pulpen dengan kertas. Oke. Kemudian Bapak Ibu menggambar teman kelompok Bapak Ibu masing-masing. Menggambar apa, Pak? Menggambar wajah teman Bapak Ibu masing-masing. Maaf. Izin Pak, kalau Pak Sukrin Ya. tidak masuk dalam gambarku ini. Silakan Bapak Ibu. Jangan tersalah gambar Bapak Ibu. Waktunya Ibu Marwanti pas di tengah-tengah kamera sedikit. Ya, silakan dibuka kameranya masing-masing Bapak Ibu. Ah, itu Pak Arman kagak digambar itu. Silakan. Ini bagaimana Silakan. ini? Waktunya 3 menit Bapak Ibu bisa? Di tengah-tengah Pak itu Mukanya, Pak Rajab Pak, monitor mukanya Pak Rajab. Pak. mana muka atau Pak Arsyad? Cek. Pak Rajab. Pak, mukanya saja. Ya, dengan wajah badannya yang setengah berarti Boleh, karena setengah. boleh topinya saja Pak. Ya, Mana Topinya Pak Sarip saja. Saya, silakan. Pak. Siapa pasanganku? Pak Rajab bisa mungkin kirim foto di grup. Silakan buka kamera, Bapak Ibu akan diamati kemudian. Jangan nih. Mana itu Ibu Andika? Ibu Damar. Mana Pak Sukrin ini? Pak Sukrin mana Pak Sukrin? Antar nasi. Saran Pak, saran boleh dibagi grup, dibagi room masing-masing supaya tidak kacau. Bisa besar juga layarnya. Dia muka Pak. Boleh Bisa besar layarnya. Oh, langsung di sini. langsung di sini, silakan. Mana tuh Sukrin? Pak Sukrin. Mana Sarip tidak ada juga nih. Adalah Bapak Ibu mengatur tata letak. Ada ini Pak, ada. Atur Pak Sukrin, sudah kadang sedikit Pak Sukrin. Kirim foto saja Pak. Asal jangan terlalu raut muka mau sedikit. Tidak, saya mau foto tadi itu sama foto Ibu Ani ya, itu sama foto dulu. Siapa itu dulu kau? Sarip. besar, lihat. Sarip. Astagfirullah, astaga. Mana kau Sarip? Hei. Ibu Damar mana ini? Ibu Satrina. Siapa pasanganku, Pak? Sarip, jatuh goyang Sarip. Berapa yang terdekat yang kita pilih? Sarip mana kau? Siapa pasanganku? Mana saja Ibu Setrina? Nah, dengan Pak Sarip. Lihat yang mana? Siapa saya? Sarip, setelpon kau ya, Arman. setelpon. Ibu Ini saya, Satrina Pak, ini. silakan dan Pak Arman. Pak Arman siapa? Saya? Ada Pak Iya. Arman saja yang Pak Anu. Oke, silakan. Mana Pak Erik? Ada di sini ada. Gambar. Nah, jadi bagaimana apanya? Tidak. Sih, Gambar saja itu jilbab. saya gambar Mukata. Iya, Pak. Iya, Pak Arman. Kak Arman mau gambar ke saya? Iya. Oh, oke. Kita juga gambar saya. Ibu Marwanti coba kasih pas di tengah-tengah dulu supaya saya foto, supaya bagus saya Ibu gambar. Andi. Aku gambar jatuh orang.
Sari video call. Gambar sana. Sari video call, he. Karman besar. Apa itu mah foto-foto begitu? Siapa itu foto-foto begitu? Harus ini Ben. Jangan foto, jangan. Video call. Sari. Video call. Yo, video call. Dipercepat. Video call. Silakan dipercepat. Oke. Foto nih. Nih, gimana nih ini? Oh, pakai topi Sari. Betul Pak. Bagaimana nih Pak? Saling menggambar kan? Gimana nih ini? Kalau ya pakai topi bagus, tidak bisa dia. Oke, mbak. Oh, Pak Rajab. Kira gitu deh. Ada pensilmu, Sasa? Izin bertanya Pak, bisa pakai Ya. pensil kah? Silakan, bisa menggunakan pensil, bisa pulpen. Jelas, ada pensilmu? Terima kasih. Pensil. Dipercepat Bapak Ibu ya. Pak Rajab, sekarang juga Setelah Bapak Ibu menggambar, mohon disimpan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung ditunjukkan. Sebentar kita sama-sama lihat. Kasih. Daripada Pika Yudi. Memang kita udah kalau salah deh itu. Astagfirullahaladzim. Cepat dia. Ibu Damar. Ibu Marwanti, kita lihat gambarmu itu kawan. Jangan dulu Parsad, jangan dulu dikasih lihat. Astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, ampunilah dosanya. Jaga dia segambar. Mana coba itu gambar saya tidak lihat. Itu gue. Mana? Itu. Saya lihat di mana kah? Mana screen? Bisa dikasih lihat. Mana foto masuk screen, he? Kamu. Mana mukanya Pak Arman ini? Kenapa kau kasih mati? Kau bergerak. Kalau BTP muka, aku balik. Tunggu dulu, saya screenshot. Kau menghadap kemari. Oke, Mbe. Ada ngomong. Ada yang mau pentro. Oke, dalam hitungan 10 Bapak Ibu. Jangan lupa. Astagfirullahaladzim. 9. Aduh, belum jadi matanya. Ya Allah, kayak patung pancoran. Sudah dulu, sudah. Saya dulu ya, sudah ya.
Digambar sebaik dan sedetail mungkin Bapak Ibu ya. Udah yang paling cantik ini kan Pak di gambar ini. 8. Biar itu anu Rajab. Pak Rajab. Jangan dulu kasih lihat Ibu. Ya. Anu. Kenapa ini? Masaji belurna. Rajab, Anak. masa dia Tahu. gambar itu Ibu Marwah kamu bakumis. Mana ini Pak Iswanto bakumis dia tebal. Yuka. Sudah nih. Kenapa nggak start ke gambar? Mana fotonya? Fotonya mana? Makanya. 4. Gila. 3. Lihat dulu gambarku. Oke, Bapak Ibu waktunya habis. Oke. Ya, saya mulai Dari Pak Arman, Pak. Saya mulai dari Pak Rajab. Silakan Pak Rajab. Halo. Pak Rajab. Woi Rajab. Oke, silakan. Oke. Ditunjuk Ya, temanku tadi. Ditunjuk dulu gambarnya Pak Rajab. Salah. Baik. Gambarnya Ini, siapa? Pak. Woi, pintar ini Pak Rajab bergambar. Oke, gambarnya siapa ini Pak Rajab? Sarip. Oke, Pak Sarip ya. Ya. Dia pakai headset, pakai topi. Baik, terus. Mana gambarku Sarip? Oh, memang tidak bagus. Oke. Berarti ada bakat menggambar Pak Rajab ya, gambarnya bagus. Saya lihat. Oke. Lanjut Pak Sarip, saya lihat Pak Sarip. Gambar Kak. Pak Sarip. Silakan Pak Sarip. Halo Pak Sarip. Ada Pak ini Pak. Oke. Allahu Akbar. Siapa itu? Gambarnya siapa Pak? Pak Rajab. Oke, Pak Rajab ya. Kira-kira menurut Bapak mirip atau tidak ini? Mirip. Bagaimana Pak Rajab? Saya terima hasilnya. Kasih masuk Pak. Oke, bagus ya, bagus. Saya langsung ke Ibu Andi Wanti. Silakan Bu Andi Wanti. Misalnya Pak Rajab nggak ada hidung kita gambar. Ibu Andi. Ada nih hidung, tapi tidak tinggi, bisa simpan, menjadi. Halo Ibu Andi.
Pak, tidak bisa Ya, saya bisa kirim di grup. menggambar. Oke. Kenapa Ibu Andi? Tidak bisa menggambar, Pak. Kalau saja dari tadi tidak jadi. Oke. Kalau gitu ke Pak Arman, silakan Pak Arman. Gempa saya kepalanya Pak Andi. Bagaimana? Bagaimana Pak caranya kasih lihat gambar Pak? Kasih tunjuk di kamera Pak Arman. Cuma ini ya. Mana? Bapak Ibu yang lain. Dia pesek hidungnya. Di sini Pak. Ada ibu dengan Ibu Andi. Kenapa itu marang pindah di muka? Coba sebulan. Coba Gitu Arman. Ya Allah ya Rabbi. Halo Pak Arman. Arman, apa tuh gambar itu? Arman ini. Kenapa barangnya naik ke muka? Pak Arman. Lihat Tunjuk dulu gambar ya. ini Ibu Satrina, ini Ibu Andi. Karena mereka pakai jilbab tuh. Tidak ada gambar saya, tidak ada pensil. Belajar kayak di kita gantung. Allah Akbar. Arman, share di grup itu foto Arman. Dia bikin saya kayak boneka orang sumbing. Lanjutkan coba Arsad, silakan Pak Arsad. Satrina, saya minta maaf. Yuk, tidak apa-apa. Silakan Pak Arsad. Bu Andi, minta maaf Ibu Andi. Ini Pak. Benar apa pakai jilbab sepotong saja sesuai di layar yang di kamera. Cantik nih, cantik. Sesuai di kamera harus cantik. Pak izin cari air minum. Ya cuek kita ada strategi. Izin Pak cari air minum. Ya. Ya. Baik, saya mau lihat gambarnya Ibu Satrina. Silakan Ibu Satrina. Oh, sudah Pak, tidak ada pensilku tadi ini. Baru datang. Baik, siapa temannya Pak Arman? Teman kelompoknya Pak Arman siapa? Bu Andi. Oh, Bu Andi juga belum ya. Iya, saya juga baru. Coba. Gambar mukanya Pak Arman. Baik, Ibu Marwah. Saya lihat Ibu Marwah punya. Mana masuk ini? Oke, silakan Ibu. Saya tidak mau munculkan gambarku kalau tidak ada Pak Arsyad. Coba Ibu Marwah. Tunggu dulu Pak Arsyad, dia mau lihat gambarnya. Oke, silakan Ibu Marwah. Baik, kasih dekat lagi Bu. Ya, ini Pak Arsyad ya. Iya Pak, rambutnya keriting, ada kumisnya, ada jenggotnya. Perlengkapan olahraga Buddha. Oke, terus Ibu Satrina lihat di grup Ibu Andi. terang, oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Bu Satrina. Awas kok, makanya sudah Terakhir nih Pak Erik nih. Pak Erik. Halo Pak Erik. Sudah bergambar saya, sudah pintar bergambar. Mau lihat Pak? Oke, silakan Pak Erik. Siap. Waktu menggambar Pak Erik Halo, masih ada Pak? ini. Halo. Ya. Betul saya. Pak Erik. Oke, silakan Pak Erik. Nah, apa ini Pak Erik? Tolong diceritakan dulu. Siap. Nasir, kayak itu Pak Sukrin Pak. Oke. Pak Sukrin. Muncul dulu Pak Sukrin. Rambutnya dia Pak Sukrin? Rambutnya dia agak berdiri dia rambutnya. Jadi saya model rambutnya berdiri Pak. Ini kiri kanan ada kan lambang PGRI bajunya kayaknya kok tidak salah itu baju olahraganya. Ini kera bajunya. Ini kancing bagian kera bajunya Pak. Oke. Saya perhatikan tadi.
Bagaimana Pak Sukrin? Mana komentarnya dari Pak Sukrin? Apakah sudah sesuai gambarnya Pak Erik dengan Kalau rambut-rambutnya Pak Sukri memang agak berdiri dia, jadi saya kasih berdiri Pak. Sukrin? Oke, baik Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti dikirim di grup Bapak Ibu gambar-gambar ini, silakan dikirim di grup, berbagi. Kemudian disertakan nama orang yang Bapak Ibu gambar. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan aktivitas kita mulai dari aktivitas kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Halo Bapak Ibu, izin. Bisa kirim. Boleh di off dulu mikrofonnya. Ayo, tutup mikrofon mungkin. Ibu disuruh? Sembarang kencing ada di atas. Oh ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pengantar tugas aksi nyata. Setelah mempelajari modul 1 hingga modul 2 Bapak Ibu, diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman Bapak Ibu dalam bentuk aksi nyata, Biar buku. yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang Bapak Ibu ampu, yang akan dinilai nanti di LMS Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukannya dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas Bapak Ibu. Keterampilan merencanakan, kemudian keterampilan dalam melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan boleh sambil di screenshot Bapak Ibu. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator Bapak Ibu. Yang pertama yang akan dinilai itu adalah mengenai RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Di situ di dalam RPP termuat juga tentang rencana asesmen otentiknya. Kemudian rekaman video Bapak pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video ini Bapak Ibu berisi ada 5 komponen yang terisi di dalam rekaman video tersebut. Salah satunya kegiatan pembelajaran awal, berarti dari pendahuluannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran intinya. Nah, di kegiatan pembelajaran inti ini terdiri dari 30 menit maksimal, tanpa edit Bapak Ibu. Kemudian, kegiatan pembelajaran akhir atau bagian penutup. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran, serta yang terakhir itu testimoni peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, kelima-lima ini yang harus Bapak Ibu miliki di dalam rekaman video tersebut. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Untuk kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Berarti jika ditambah dengan kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup, bisa lebih dari 30. Yang pada kuncinya adalah kegiatan inti yang 30 menit maksimal tanpa edit. Kemudian yang kelima itu Bapak Ibu meminta testimoni dari peserta didik setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran atau perekaman video. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu rencanakan di dalam modul ajar atau RPP dengan video yang Bapak Ibu unggah.
Penjelasan teknis aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, tugas aksi nyata ini merupakan tugas mandiri, kemudian yang terdiri dari praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, serta lini masa dalam melakukan refleksi dengan baik dan benar. Berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan Bapak Ibu. Untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali Bapak Ibu yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik berdasarkan backward design, kemudian termuat pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Masih ingat Bapak Ibu ya tentang isu pembelajaran PJOK? Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Dengan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni bisa menggunakan model pendidikan gerak, Bapak Ibu silakan memilih. Kemudian bisa menggunakan model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah masing-masing. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang Bapak Ibu pilih di dalam perangkat pembelajaran atau modul ajarnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yang termuat dari rencana asesmen otentik, dan mengunggah rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Hasil video dapat diunggah di dalam LMS sesuai alur yang telah ditentukan dalam due date atau masa waktu pengumpulan tugasnya. Silakan Bapak Ibu diperhatikan kapan batas pengumpulan tugasnya. Di LMS ada itu Bapak Ibu. Nah, ini aspek-aspek yang akan dinilai di dalam perancangan serta pengambilan video. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terdiri dari 2 Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Kemudian bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan peserta didik, yakni interaksi yang interaktif, kemudian pemberian motivasi, dan menampakkan emosi yang positif. Aspek penilaian yang kedua, yakni menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang dimulai dari proses pembukaan, kemudian melakukan aktivitas pembelajarannya, kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif dengan mengembangkan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Pendekatan yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu mendampingi peserta didik ketika membutuhkan dampingan atau bantuan. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian terakhir itu penutup.
Aspek penilaian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang terdiri dari dua yang akan dinilai Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu merancangnya, kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan asesmen otentik tersebut. Yang kedua, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Halo Bapak Ibu, masih suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah Bapak Ibu mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Bapak Ibu ampu melalui praktik mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu sambil di screenshot ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama yaitu tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 hingga modul 2.5. Pada tahap kedua, yakni pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional. Bapak Ibu menjelaskan secara rasional keputusan yang Bapak Ibu ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Tahap yang ketiga, yakni know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Tunggu loh. Lanjut Bapak Ibu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi Bapak Ibu menjelajahi secara jelas apa yang terjadi di dalam aktivitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu di sini diminta harus menunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif Bapak Ibu, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide-ide penting di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu telah lakukan. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah proses PKG ini. Nah, ini rubrik penilaian yang akan dilakukan terhadap apa yang Bapak Ibu telah buat mengenai refleksi. Kriterianya yang pertama mengenai what. Mengenai what, kriteria ada 3 Bapak Ibu. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mendeskripsikan situasi dan keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jika Bapak Ibu di dalam refleksi tentang what termuat ketiga-tiganya, maka nilai Bapak Ibu sangat baik. Dan jika 2 yang termuat, maka nilai Bapak Ibu baik. Dan jika 1 yang termuat di dalam refleksi what ini, maka nilai Bapak Ibu cukup. Dan jika tidak ada, maka nilainya kurang.
Kemudian untuk pertanyaan so what? Ada 3 juga Bapak Ibu kriteria penilaiannya. Peserta dapat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian NOWOT juga ada 3 aspek atau kriteria yang dinilai. Baik, ini Bapak Ibu jadi diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan refleksi. Aspek penilaian ini penting Bapak Ibu agar nilai Bapak Ibu di dalam membuat rubrik penilaian atau melakukan refleksi terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, nilai Bapak Ibu sangat baik nanti. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Mengenai waktunya, pertama, penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar itu dimulai setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Artinya Bapak Ibu, setelah kita melakukan aktivitas tatap maya ini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan membuat atau menyusun RPP atau modul ajarnya. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata atau pembuatan video. Setelah Bapak Ibu membuat RPP atau modul ajarnya, silakan Bapak Ibu besok bisa langsung melakukan aksi nyata. Kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ibu melakukan aksi nyata, silakan Bapak Ibu mengupload atau mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajarannya. Tentang hari efektif setelah sesi persiapan. Artinya ini Bapak Ibu, ketika hari ini kita melakukan sesi persiapan aksi nyata, maka dalam jangka waktu 8 hari ke depan, itu batas waktu untuk uploadan video dan RPP pembelajarannya. Setelah Bapak Ibu melakukan upload video dan modul ajar, maka akan langsung dilakukan penilaian. Penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ketika 3 hari masa kerja efektif, Bapak Ibu sudah membuat video, kemudian langsung diunggah, maka akan langsung dilakukan penilaian. Yang kelima, refleksi aksi nyata atau tatap maya. Nah Bapak Ibu, setelah 8 hari ke depan, insya Allah nanti kita akan melakukan aktivitas tatap maya kembali Bapak Ibu. Kalau jika hari ini kita melakukan tatap maya di hari Jumat, berarti kemungkinan di hari Sabtu depannya lagi Bapak Ibu, kita melakukan aktivitas tatap maya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau didiskusikan terkait dengan tugas aksi nyata Ibu. Oke, Pak Rajab, silakan Pak. Izin bertanya Pak. Waktu durasi videonya berapa menit? Waktu durasinya 30 menit untuk aktivitas inti pembelajaran. Ini saya lihat di LMS, mengunggah video dulu, terus mengunggah refleksinya atau apa ini? Ada saya lihat di LMS, terus batas pengumpulannya tanggal 18. Betul Pak. November. Batas pengumpulannya, berarti mulai kalau misalnya Pak Rajab sudah melakukan pengambilan video misalnya nanti di hari Senin, bisa langsung diunggah. Dan batasnya berarti Pak saya unggah RPP dan videonya dulu, begitu saya dulu Pak ya? Iya betul. Ya, insya Allah Pak tanggal 17 saya ujian PPG. Amin, semoga lulus Pak. Ya semoga lulus, semoga bisa juga jalan. Amin amin, semoga lulus Pak Rajab. Ya amin. Ujiannya di tempat Pak ya? Online ya? Ya online Pak. Oke. Oke saja Pak, jadi 30 menit saja Pak, total keseluruhan videonya, begitu Pak? Yang untuk aktivitas inti, kegiatan intinya yang 30 menit. Oke, berarti pembukanya 30 menit juga tadi, begitu Pak ya? Kegiatannya 30 menit, terus di luar berarti dengan pemanasan dan pendinginan Pak ya? Oke, jadi pembukaan, pertama Bapak Ibu melakukan aktivitas pembukaan. Pembukaannya silakan Bapak Ibu yang atur berapa menit, kemudian aktivitas intinya yang 30 menit. Penutupnya 5 menit tidak masalah, tergantung Bapak Ibu bagaimana proses pembelajaran Bapak Ibu melakukan refleksi setelah kegiatan inti. Total menitnya Pak,
60 atau bagaimana? Total Jumlah? menitnya kira-kira lebih dari 30 Pak Rajab. Jangan terlalu panjang karena yang paling utama itu adalah aktivitas inti selama 30 menit. Oh ya. Jadi fokus penilaian di kegiatan inti ya. Ya, fokus penilaiannya di kegiatan inti. Tetapi tetap memuat aktivitas pembukaan dan kegiatan penutup. Silakan Ibu Marwati. Di sini tadi Pak saya lihat ada disinggung masalah tugas yang 1.6. Maksudnya seperti apa itu Pak? Oke, sebentar ya. Kayak yang tadi itu Bu Mar, kita harus Ya, melihat lagi 2.1 sampai 2.5. Jadi Bapak Ibu merancang pembelajaran PJOK ini aktivitas mulai dari menyusun perangkat, mulai dari menyusun modul ajar hingga pengambilan video, itu termuat aktivitas pembelajaran 2.1 hingga 2.5, mulai dari pembelajaran efektif hingga dengan asesmen. Itu maksudnya Ibu Marwah. Tidak Pak, ada tadi itu saya lihat yang tugas yang 1.6 yang masalah modul ajar yang dikirim kemarin. Ada tadi itu Pak, sempat Oh disinggung. iya betul. Jadi tadi itu maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan modul RPP, iya modul betul. Modul ajar yang Bapak Ibu sudah muat di modul 1.6, bisa Bapak Ibu gunakan itu, tetapi yang kemarin itu pasti ada perbaikannya. Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan terlebih dahulu, kemudian diunggah. Yang ini ya, tunggu Bu. Yang ini ya. Oke. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Nah, Bapak Ibu, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada. Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar yang sudah ada Bapak Ibu, atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, bisa Bapak Ibu menggunakan ini, bisa juga menggunakan perangkat pembelajaran yang lain. Pada intinya Bapak Ibu, modul ajar yang Bapak Ibu akan buat serta videonya itu mencakup pembelajaran modul 2.1 hingga modul 2.5. Bisa dipahami Bu Marwati? Bisa Pak, bisa. Tadi ada lagi yang raise hand Pak Sarip ya? Silakan Pak. Ya, tapi Pak hanya sedikit menanyakan saja mengenai pembelajaran. Kalau untuk pembukaan bisa di kelas Pak ya? Bisa Pak, silakan. Ya, kemudian juga untuk aspek pembelajaran kayak permainan bola besar, bisa kita mengambil satu aspek saja kayak permainan bola voli begitu, kayak pasang bawah. Ya bisa Pak, bisa. Satu jenis permainan atau aktivitas geraknya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Juga Pak, pada saat pengambilan video bisa kita mengambil sore hari. Idealnya Bapak Ibu bisa melakukan pengambilan video bagaimana? Karena kalau di sini tadi sempat saya baca mengenai tempat harus itu dia tidak ribut dari situasi di lapangan. Oke. Jadi ini untuk pendukung video pembelajaran yang Bapak Ibu upload agar tidak terganggu suaranya. Jadi bisa dialternatifkan menggunakan mikrofon, bisa biar fokus suaranya ke Bapak. Atau ada alat yang ini ya menghubungkan langsung ke HP pada saat kita merekam. Kalau Bapak Ibu punya, tapi kalau tidak punya Bapak Ibu silakan dikondisikan.
Di alternatif kan Pak Sarip, ketika mungkin Bapak Ibu mau mengambil video, Pak Sarip mengambil video, boleh nanti diarahkan peserta didiknya ketika mungkin ada peserta didik yang sedang tidak belajar di kelas, kemudian ribut, silakan diatur saja Pak Sarip, biar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak. Iya siap Pak, karena di sini kan SD nih kebanyakan biasa anak-anak main di lapangan, meskipun kita larang jangan ribut, orang juga tetap ribut. Namanya juga anak-anak Pak. Ya. Silakan hari, Pak, ya? dikondisikan. Jika kalau Bapak mau menggunakan sore, yang penting peserta didiknya siap. Kemudian tidak ada protes dari orang tua. Siap. Aman Pak, aman. Kalau untuk sore hari, karena sebagian juga guru-guru di sini waktu orang pembuatan video mengenai PPP, orang juga kebanyakan mengambil sore hari. Oh begitu. Silakan dikondisikan Pak. Ya, silakan Ibu. Siap Pak. Ini saya mau tanya, mau bikin video ulang kah yang bagaimana ini Pak, di lapangan atau di dalam ruangan? Bagaimana ini? Oke. Ibu membuat video kembali, Bu. Berapa menit itu Pak? Waktunya 30 menit untuk kegiatan inti. Untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup silakan Ibu yang sesuaikan. Berarti di anu saja di dalam ruangan. Tergantung materi yang Ibu mau bawakan. Jika dia harus di dalam ruangan sesuai dengan materinya, silakan di dalam ruangan. Berapa hari jangkanya itu Pak? Waktu pengumpulannya sampai batas tanggal 18. Ya, berarti di foto saja Pak, baru dikirim atau bagaimana? Pakai apa lagi? Pertama Ibu membuat RPP, Pak. Membuat RPP atau modul ajar. Yang kedua, Ibu membuat video, merekam video pada saat pembelajaran. Kemudian Ibu melakukan refleksi. Kemudian di situ nanti ada Ibu meminta testimoni dari peserta didik. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Silakan Pak Rajab. Ini untuk refleksinya Pak. Apakah bagaimana Kak? Itu buat formatnya sendiri atau bagaimana Kak? Ya. Kan untuk RPP untuk refleksi dalam pembelajaran, Bapak Ibu melakukan refleksi di dalam pembelajaran itu beda itu Bapak Ibu. Refleksi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu melakukan refleksi dengan peserta didik. Kemudian refleksi yang kedua, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran yang Bapak Ibu telah lakukan, terapkan. Dan untuk petunjuk refleksinya menggunakan model 3 tadi itu, menggunakan pertanyaan what, so what, dan no what. Kalau refleksi yang saya lakukan Pak, bisakah saya pakai RHK saja? Bagaimana? Dari RHK saja bisa? Seperti RHK begitu? Yang lembar kerja siswa, LHK? Untuk peserta didik LKPD, iya. Untuk peserta didik silakan Pak Rajab membuat refleksi di dalam kelas atau di luar kelas sesuai dengan apa yang Bapak inginkan di dalam pembelajaran. Untuk refleksi mengenai Bapak dan Ibu, pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan 3. Yang ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang direfleksi nih. Refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ ada 3 tahapan yang Bapak Ibu harus lakukan mengenai pertama itu menjawab pertanyaan what, kemudian menjawab pertanyaan so what, dan menjawab pertanyaan no what. Bisa Pak Rajab dipahami? Berarti refleksinya ini 3 tahap Pak. Iya. Ini refleksi ke guru Pak ya, yang kami buat video. Iya, refleksi ke guru, refleksi ke Bapak Ibu. Ya, penilaiannya dari Bapak begitu Pak ya? Nanti yang menilai saya untuk refleksi ini. Kalau untuk refleksi Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu sendiri yang lakukan untuk peserta didik. Oh ya Pak, karena saya lihat di LMS ini ada kegiatan berikutnya unggah produk refleksi Pak. Iya betul. Jadi maksudnya yang diunggah ini yang mana nanti Pak?
Yang refleksi untuk nih yang 3 ini, 3 tahap ini. Oh, yang dari Bapak begitu, Pak? Siap, iya. Oh, berarti dia ini, Pak, cuma penjelasan, Pak, ya? Masalah refleksi keterampilan ini. Betul, Pak. Ini Bapak ini Kita Bapak jelaskan, Hmm. kita jelaskan Bapak fasilitator yang menilai. Nanti di dalam bentuk produk, Pak. Oh, Di dalam- siap. Oke. nanti ada video, baru nanti ada refleksi dari fasilitator. Ya, itu yang kita unggah, begitu Pak ya? Iya. Jadi Oh, iya. refleksinya ini, refleksinya tinggal menjawab yang ini, yang 3 ini. Oke. Untuk contoh refleksinya Bapak Ibu kita sudah bahas sebelumnya di modul. Berarti fokus di video saja dulu ada metode. Oke, fokus ke video dulu. Nanti setelah Ya. melakukan aktivitas perekaman video, baru fokus ke refleksi. Ya, fokus jangan dulu Pak Raja, fokus di RPP dulu di modul ajar. Ya, modul Ben, ajar Ben. dulu. Modul ajar Ben, Ben. dulu baru Nah, video. B. saya ini 2 saya fokus ini. PG ku 1. Oke, luar biasa. Ada Pak juga Raja. Pak, Sukses, ada juga insya sama tanyakan masalah media pembelajaran. Allah. Media. Nanti kita, ya, bisakah juga nanti kita pakai kayak pembelajaran kayak apa namanya, infocus begitu Pak? Ya, silakan Pak. Oh, Itu Iya, strategi itu apa strategi, ya, strategi Bapak dalam menerapkan pembelajaran PJOK. Ben. Oke, ada lagi Oke, Bapak? Mas. Jaga kesehatan Pak Rajab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Pak Rajab ini aktif di waktu PTM ya, Pak Rajab. Harus Ya, tetap Pak. jaga kesehatan. Ya. Mana yang dikasih makan, Pak? Baputar lagi kepala ini, baputar lagi kepala. Aku nyoba otak atas bawah. Oke, Iya, semangat Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Tidak ada lagi? Pak Arman, aman Pak Arman? Di sini harus ada semua. Aman-aman saya Pak Aman. Boleh, mantap. Awas memang Pak Arman. Iya, Tahu Arman bukan aman. tetaplah saya membutuhkan dirimu dengan Rajab membantu saya Bang buat Itu nih lagi. itu link. Ya, nah, sangat TSU. Silakan berkolaborasi Bapak Ibu. Saling Pak Arman mendukung. itu banyak anunya itu, banyak gayanya. Bok. Nanti kita pakai sharing saja. Oke, ya silakan Bapak Ibu berdiskusi. Oke, tidak ada lagi pertanyaan di sini? Aman, Lanjut Pak, mau mengaji masjid. Lanjut Pak. Jangan Kegiatan tombel. jangan dia macet lagi BT-BT itu. Itu Pak, Iya, Pak, labota macet. masalahnya itu Rajab Pak, mau anu Pak, dia mau jadi Awas imam kok Pak kasihan. Raja, kau singgung kampungku lagi Labota. Awas kok. Jangan kayak begitu, jangan kayak begitu. Masih nih karena tidak lewat nih saya lagi. Di Masjid Badopi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, pada akhir sesi kita kali ini Bapak Ibu dapat merefleksikan koneksi antar materi sudah Bapak Ibu lakukan tadi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Terakhir, penutup. Nah, ini ada sedikit kata-kata Bapak Ibu. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari, Pak. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Saya juga ada Pak. Saya juga ada pantun Pak. Oke, silakan Pak Arman. Apa pantunnya Pak Arman? Jalan-jalan ke gunung yang tinggi. Oh tidak jadi Pak, karena capek Pak mau jalan-jalan ke gunung Pak. Tidak capek ya. Jangan dipercaya Pak, jangan dipercaya. Apa dah bilang Pak Arman ini? Oke, baik Bapak Ibu. Sampai ya, tidak ada pertanyaan ya mengenai tugas aksi nyata. Aman ya Bapak Ibu ya. Aman. Untuk sementara aman Pak, nanti lanjut di grup saja. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah screenshot di-share mengenai aktivitas apa saja yang mau dilakukan di dalam aktivitas aksi nyata. Sudah sempat screenshot semua Bapak Ibu ya? Sudah Pak, nanti dikirim. Oke, baik. Jangan lupa dengan foto-foto tadi ketika Bapak Ibu gambar ya, bukan foto, gambar. Oke. Gambar yang telah dibuat. Sudah di-upload Pak. Sudah Pak di grup. Buka. Oh, sudah ya. Sudah ya. Berarti saya belum buka ini.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali saya mengucapkan salam olahraga. Jaya, 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 jaya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Masih ada Izin yang Pak, lambat, izin Pak, izin. Iya, silakan Pak. Boleh kayaknya kita berdoa bersama ini untuk Pak Hilman. Oke, betul. Oh iya betul Pak. Ya kita kirim Al-Fatihah buat almarhum. Oke, terima kasih Pak Rajab sudah mengingatkan. Almarhum? Astagfirullahaladzim. Oke, silakan dipimpin Pak Ketua. Jangan saya, Pak Arsyad Pak. Pak Arsyad. Jadi dijabah doanya Pak Arsyad Pak. Yang tua. Ustaz Erik. Oh, silakan Pak. Ayo silakan. Oke, silakan. Ganteng dulu, Pak, ganteng dulu. Silakan Pak Arsyad atau Pak Rajab. Pak Arsyad Pak, silakan Pak. Arsyad. Kamu dua. Oke. Ya, baiklah teman-teman. Di akhir pertemuan kita ini, marilah kita menundukkan kepala sambil berdoa untuk sementara sementara terbaring di rumah sakit. Kita doakan agar Yang Maha Kuasa mempermudah, mempercepat kesembuhannya dan beliau. Amin. Amin. Kita berkumpul dan beraktivitas keluarga. Amin. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan ibu ini kan. Doa dimulai. Al-Fatihah. Doa selesai. Kemarin juga tuh Pak, saya sementara ujian, setelah ujian itu juga kami bahas ya. Tentang apa Pak Arsyad? Tidak ada suaranya Pak. Tentang itu kejadiannya. Dan itu mendarat malam kami. Ibu, apa dibahas nih? Hilang suaranya Pak Arsyad. Hilang. Mawar kemana Bu? Mawar barusan pergi nak ada jom. Apa itu tante? Apa? Apa itu tante? Kamu kejar. Baik Bu. Halo Pak Arsyad, masih bicara Pak Arsyad? Tidak ada suaranya Pak. Kamu jangan pergi. Selamat. Pokoknya aku Jelek jaringan. Kita masuk ke sesi foto nih Pak. Jelek jaringan. Begitu ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sesi foto terlebih dahulu. Ajab kirim ke grup saja, Ajab kirim ke grup. Sesi foto, buka kamera. mau pergi akan sukses. Arsyad kirim ke grup Arsyad jaringan kedengaran Pak. Sudah didengar. Iya Pak Arsyad. Hilang suaranya kita Pak. Ambil gambar nih dulu. Masuk nih mungkin bagus jaringannya. Pak Arman, mana kameranya Pak Arman?
Oke, silakan. Siapa yang ambil gambar di sini? Bu Marwati, boleh ambil gambar? Tidak bisa Chromebook hilang. Bisa Ibu. Kita klik kontrol Ibu, kemudian ada di atas angka 6 itu gambar jendela. Klik kontrol, ada di atas angka 6 gambar jendela itu, Bu. Gambar jendela dan garis 2 ya. Ada, Bu? Marwah itu jauh. Apa tuh Marwah itu di sini dulu. Kontrol, kemudian ada gambar jendela di atas angka 6. Nah, terus yang mana di saya simpan? Disalin ke papan telusuri, ada EHAP. Oh, sudah ya? Sudah bisa? Iya. Oh, berarti nanti Oh, saya itu tadi Pak, saya tes. ada di folder nanti. Oh ya. Di file, nanti dicari di download. Oke, siap. Oke, siap Bapak Ibu. Seluruhnya siap, gerak. 1, 2. Oke. Jaya kedua. Pak Arman tidak capek begini Pak Arman? Tadi habis mendaki katanya gunung yang tinggi. Oke. Siap. Ini aku jualan es lilin dari banget nih Jangkat. Aku juga lagi haus. Es lilin Jangkat. Terima kasih Bapak Ibu telah bekerja sama. Lagi ya. Baik, satu kali lagi. Ya, salam olahraga. Jaya. Banyak gayanya Pak Arman. Atas atensi dan kerjasamanya pada hari ini di dalam aktivitas Tatap Maya. Semoga apa yang tadi bisa dilakukan pengambilan video dan membuat perencanaan pembelajarannya dan tanpa kendala apapun. Kemudian kepada Bapak Ibu yang siap-siap menghadapi ujian PPG, semoga dipermudahkan dan diluluskan. Kepada teman-teman Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, semoga secepatnya dapat panggilan untuk ikuti kegiatan PPG. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin Pak Arman untuk menutup dengan berdoa Pak Arman. Mimpin doa untuk kegiatan kita. Ya, baiklah para teman-teman guru, Bapak Ibu guru. Dan doa tidur. Kita marilah kita berdoa menurut pimpinan yang kita ada masing-masing. Berdoa mulai. Itu ini masih ada nggak Kak? Masih ada juga lagi Pak. Doa selesai. Terima kasih Pak Arman, terima kasih Bapak Ibu. Bersama Pak. Mohon maaf atas segala yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin undur diri Pak. Ya silakan Bapak Ibu. Arif, gimana Bos Arif? Ya. Duduk Bos Arif. Salam Rajab. Boleh Arman. Sampai ketemu nanti. Arman, sekira doa makan kau baca.